Oke, selamat siang semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang topik-topik penelitian pendidikan bahasa Jepang. Ada beberapa topik sebenarnya yang sering gitu ya, yang kita bisa bagi menjadi 3 kelompok besar, kelompok utama. Yang pertama adalah pendidikan bahasa Jepang. Nah, ini banyak banget yang termasuk di dalamnya, nanti kita lihat pembagiannya. Yang kedua ada linguistik Jepang. Ini juga ada nanti pembagiannya antara yang murni dan terapan. Kemudian yang 3 adalah sastra Jepang. Saya ulangi ya. 3 kelompok utama itu adalah pendidikan bahasa Jepang, linguistik Jepang, dan sastra Jepang. Kita kode aja dengan 1, 2, dan 3 ya. Kita lanjut. Oke, pendidikan bahasa Jepang. Kita bagi menjadi 2 ya. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Oke, kuantitatif kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan kuantitatif ya, kualitatif juga kita sudah belajar. Coba kita lihat contoh-contohnya saja antara 1A kuantitatif dan 1B kualitatif. 1A ya. 1A ini contohnya seperti ini, kuantitatif non-eksperimen dan eksperimental. Nah, yang non-eksperimen, contohnya saja di sini ada penelitian tindakan. Ya, saya nggak akan bahas semua satu-satu ya, nanti akan kita lebih banyak membaca dari buku ataupun jurnal terkait. Tapi saya hanya akan memberikan gambaran yang luas aja dulu pada kalian, sehingga memperkenalkan aja dulu. Ada beberapa yang mungkin banyak diambil ya oleh mahasiswa, topiknya misalnya penelitian tindakan, termasuk di dalamnya adalah penelitian tindakan kelas, dan ada juga penelitian dan pengembangan, dikenal dengan research and development juga ya, R&D itu yang ini ya, penelitian dan pengembangan. Terus untuk yang kuantitatif eksperimental, ada eksperimen di sana, ada murni, semu, dan lain-lain ya. Salah satu contohnya nanti saya akan paparkan yang semu. Ya, eksperimen semu. Oke. Dari pembagian ini coba kita berhenti sebentar. Kemudian kita akan ke kita akan ke artikel-artikel yang masuk ke dalamnya ya. Baik, share screen. Nah, ini ya. Oke, sebelumnya saya mau cerita bahwa saya terinspirasi untuk membuat topik-topik ini, dan pembagiannya salah satunya adalah dari artikel jurnal ini. Dia melakukan penelitian mengenai program penelitian mahasiswa, kecenderungan penelitian mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa Jepang di UNESA. Jadi dia membuat, nanti dia lihat kecenderungan yang ada, bahwa paling banyak meneliti apa, sekian persen, dan lain-lain. Anda bisa cari judul ini di internet kalau tertarik. Oke, kita kembali ke penelitian, contoh-contoh artikel dengan topik penelitian pendidikan bahasa Jepang. Oke, misalnya nih, nah kuantitatif eksperimen ini kebetulan penelitian saya sendiri ya, karena saya mencoba mencari yang lain kok kayak belum nemu yang agak pas gitu ya. Ini menggunakan eksperimental semu. Jadi dia di artikel ini mencari tahu tentang efektivitas penggunaan sebuah aplikasi terhadap hasil JLPT. Nah, coba lihat di sini aja dulu ya. Coba kita lihat. Nanti di sini ketika dia kuantitatif eksperimen, dia ini misalnya dia menggunakan desain yang mana gitu ya. Kalau ini pre-experimental design, terus one group pretest post-test design, kemudian nanti ada sekali lagi kuantitatif ya,
yang menggunakan statistika. Jadi nanti ada t-test analysis, kemudian nanti ada value-nya, nanti ada hipotesis secara statistik. Kalau HO rejected, kalau HA accepted, kemudian ada nggak perbedaan secara signifikan dan lain-lain. Jadi ini seperti ini yang disebut dengan penelitian kuantitatif eksperimen. Yang dicontohkan di sini adalah eksperimen semu. Ya, ini nanti ada research design-nya, kemudian ini uji normalitasnya, ya, uji homogenitas, kemudian nanti ada t-testnya. Jadi angka-angka yang ada dimasukkan ke statistik dan hasilnya akan keluar. Ya, seperti itu. Oke, kemudian jadi silakan aja contoh-contoh bisa kalian cari lagi ya, baca lebih jauh juga bisa. Kemudian ada yang contoh yang penelitian pengembangan. Ya. Coba kita lihat penelitian pengembangan atau biasanya disebut research and development. Kita lihat nih, misalnya dia mengembangkan apa? Pop-up book dalam pembelajaran kosakata dasar bahasa Jepang, misalnya gitu. Nah, tujuannya apa? Kemudian nanti ada model pengembangan yang digunakan. Model pengembangan yang digunakan ada macam-macam ya, minasang. Itu bisa kalian baca lebih jauh di buku-buku tentang penelitian pengembangan. Ini salah satunya dia menggunakan ADDIE misalnya, gimana analisis dulu, kemudian dia desain, kembangkan, kemudian implementasikan, dan terakhirnya dievaluasi. Nanti misalnya dia di sini ada kuesioner juga ya. Ada kuesioner uji ahli, terus dari berdasarkan uji ahli ini, apa persentase skornya berapa, kualifikasinya apa. Ini penelitian pengembangan. Sekali lagi, kok penelitian pengembangan harus dimulai dari analisis kebutuhan. Benar nggak orang itu, apa komunitas itu misalnya di sebuah SD atau di sebuah kursus atau apa, memerlukan hal tersebut. Jadi harus cari tahu dulu kebutuhan mereka apa yang mereka perlukan. Jadi bukan berangkat dari aku mau buatin dia LKS, bukan seperti itu, tapi berangkat dari kita cari tahu kebutuhan dia apa. Begitu. Ya. Oke, itu singkatnya. Kemudian ada yang ini adalah yang kuantitatif, yang PTK, penelitian tindakan kelas misalnya. Di sini ya salah satunya dia mencoba untuk meningkatkan penguasaan huruf. Misalnya ada suatu masalah, misalnya ada masalah huruf hiragana ya yang belum dikuasai dengan baik. Jadi dia si peneliti ini menerapkan sebuah misalnya model kayak model pembelajaran, strategi kayak teknik pembelajaran, bisa berbantuan media tertentu atau tidak. Kalau ini kebetulan dia berbantuan ya permainan bingo untuk suatu suatu manfaat misalnya untuk meningkatkan penguasaan huruf hiragana di mana. Ini adalah penelitian tindakan kelas. Sekali lagi kok penelitian tindakan kelas memecahkan permasalahan yang ada di kelas, yang harus memecahkan itu ya si peneliti sendiri. Berarti si peneliti yang akan menjadi guru atau pengajar. Dan kemudian dia menggunakan strategi, teknik dan lain-lain untuk memecahkan masalah itu. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa menjadi guru atau pengajar di sana, misalnya ditolak di sebuah SMA gitu, saya tidak bisa ada mahasiswa yang melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah ini, misalnya seperti itu ya ketika kita ke sebuah SMA, ya kalian tidak bisa melakukan PTK di sana. Jadi sekali lagi kalau PTK Anda yang harus jadi gurunya, Anda yang harus jadi pengajarnya. Ya, ini kita lihat dia meningkatkan penguasaan, kemudian dia cari tahu respon siswanya, kemudian bagaimana ini bisa meningkatkan penguasaan, kemudian nanti dia kasih tahu nilai pretest, post-test, dan lain-lain, terus respon siswa juga dia paparkan. Inilah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, oke, ini adalah salah satu contoh yang analisis kebijakan. Mungkin saya belum ketemu kalau yang khusus Jepang ya.
Jadi coba salah satunya gini aja, analisis kebijakan pendidikan di Jepang. Tapi ini memang dia dibandingkan dengan yang lain ya, Finlandia, Cina, dan lain-lain. Jadi analisis kualitatif yang berkaitan dengan kebijakan di sini. Oke. Kita kembali ya. Kita akan kembali ke topik-topik penelitian. Ya, tadi sudah kita paparkan ada yang kuantitatif. Ya, silakan Anda cari tahu satu-satu ini apa sih ya. Kemudian yang kualitatif juga tadi ya. Contohnya tadi ada yang studi kasus misalnya ya tadi ya. Kemudian analisis kebijakan tadi ada. Kayak itulah yang pada sekali lagi ini harus berkaitan dengan bahasa Jepang. Jangan bahasa yang lain gitu. Karena Anda prodi pendidikan bahasa Jepang. Oke, itu tentang topik yang pendidikan. Kita akan ke penelitian linguistik. Nah, penelitian linguistik Jepang ini bisa dibagi menjadi dua. Ada yang linguistik murni, ini nih misalnya semantik ya, seperti itu misalnya fonetik dan lain-lain itu masuknya linguistik murni. Sedangkan kalau yang linguistik terapan misalnya yang sering ya, yang sering itu mungkin yang sosiolinguistik penerjemahan misalnya, itu masuk linguistik terapan. Sekali lagi topik kedua adalah linguistik. Ada yang linguistik murni dan ada yang linguistik terapan. Kita akan melihat contoh artikelnya ya. Oke, yang linguistik murni dulu. Nah, ini misalnya. Misalnya analisis, pembentukan kata, fungsi, fukugodoshi verbadasu pada kalimat bahasa Jepang. Ini dia menggunakan apa? Coba kita lihat ya. Ini dia menggunakan morfosemantik, morfologi dan semantik. Kemudian dia mencari tahu fungsinya, bagaimana pembentukan katanya. Terus kita lihat dia menelitinya di mana ini. Pada objeknya adalah koran Jepang, Yomiuri Shimbun. Jadi seperti ini salah satu contoh dari artikel penelitian linguistik murni. Ya, murni. Kalian bisa baca lebih jauh. Bisa nanti cari-cari judulnya ya, semantik. Kemudian nanti kita lihat di akhir. Oke. Fungsi, nanti dia akan menyimpulkan ya hasil pembahasan, hasil penelitiannya apa. Ini dia lihat makna fungsi pembahasan. Oke. Oke, ada sekian data, kemudian pembentukannya bagaimana, fungsinya apa, ada persamaan makna, dan lain-lain. Oke, itu yang murni. Kita akan ke yang penerjemahan. Ini salah satu yang terapan, linguistik yang terapan. Selain sosiolinguistik juga bisa yang terjemahan misalnya ya. Misalnya dia membuat analisis penerjemahan lirik lagu. Ya. Kemudian lirik lagu ini dia misalnya mengidentifikasi apanya, teknik penerjemahannya. Terus maknanya. Jadi ini nanti dia cari tahu teknik penerjemahannya dia mendapatkan apa, kemudian nanti dia juga akan memaparkan maknanya di sini, ya metodenya di mana dia meneliti yang di sini lirik lagu ya. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Oke. Dia menemukan ada 3 teknik penerjemahan leksikal, dikenal dan ada yang tidak dikenal, dan lain-lain. Jadi silakan ini kalian bisa baca lebih jauh tentang yang contoh-contoh
yang terkait dengan penerjemahan bahasa Jepang, atau bisa sosiolinguistik bahasa Jepang, dan lain-lain yang pokoknya terkait dengan linguistik terapan. Oke, selanjutnya kita akan ke sastra ya. Kita langsung ke contoh aja kalau di sastra ya. Sastra itu ada dua. Oke, coba kita kembali saja ke PowerPoint ya. Sastra ini ada dua, yaitu pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ya dari sudut dalam ya, dalam karya sastranya itu sendiri, temanya kayak penokohannya dan lain-lain. Kalau ekstrinsik ya dilihat dari dikaji dari hal-hal yang di luar karya sastra tersebut, misalnya sosiologi sastra, pakai sosiologi sastra, psikologi sastra, dan lain-lain. Coba kita lihat contohnya, yang mana sih yang termasuk intrinsik, yang mana yang termasuk ekstrinsik. Oke, yang termasuk intrinsik misalnya seperti ini. Dia meneliti sebuah cerpen ya, cerpen Kagami Jikoku. Kemudian di kajian struktural, terus kita lihat dia menganalisis unsur intrinsiknya. Kemudian dia cari tahu unsur-unsur pembangunnya. Sini dia memaparkan ciri khasnya. Kemudian kita lihat lagi metodenya dia apa ya. Metode struktural, studi kepustakaan karena dia cerpen ya yang diteliti. Kemudian nanti kita lihat dia memaparkan unsur intrinsik dari karya sastra itu, tema dan amanatnya apa, tokoh, penokohan, alur, dan lain-lain. Kemudian inilah unsur intrinsik ya dari segi pendekatan intrinsik. Sedangkan yang pendekatan ekstrinsik, contohnya ini minasang. Analisis kepribadian tokoh Yuko dalam sebuah cerpen ya, psikoanalisis gitu. Jadi ini dia melihat dari luar karya sastra tersebut. Ya, dia cari tahu gambaran psikologis tokoh tersebut. Ya. Oke, konflik batin dan lain-lain ya, kita lihat ego. Kita lihat apa aja yang dibahas di sini. Pribadian tokoh, kemudian gambaran psikologisnya dia pakai psikologis Sigmund Freud ya. Terus bagaimana data itu dia analisis ya. Kita lihat misalnya ada data ini analisisnya menggunakan teori yang ada, tadi pakai Sigmund Freud, terus ego, apalagi yang dia paparkan di sini, unsur kepribadian yang dominan, ID, ego, super ego di sini, ya. Jadi inilah salah satu contoh penelitian sastra yang menggunakan pendekatan ekstrinsik. Ya. Nah, terakhir, video ini hanya sebagai pengantar saja. Tidak bisa dengan nonton video yang cuma sekian menit Anda jadi tahu semua hal, ya nggak bisa. Ini hanya sebagai pengantar. Jadi selanjutnya ya kalian yang cari tahu judul-judul lainnya, sehingga kalian jadi punya ide-ide baru. Kalau misalnya kalian belum mau membaca yang bahasa Inggris, anggaplah kalian mau bilang, oh, yang bahasa Indonesia dulu deh Sensei misalnya, ya kita bisa mulai dari bahasa Indonesia dulu, enggak masalah. Kalian bisa cari-cari jurnal yang terkait pendidikan bahasa Jepang, linguistik Jepang, atau sastra Jepang, biar kita bisa dapat banyak ide. Nah, salah satu contohnya kita bisa cari di website Sinta, ya, dia ada kategori jurnal, terus saya ketik Jepang di sana, dan yang muncul adalah beberapa jurnal ini, minasang.
Nih ya, ada yang Sinta 4 dan Sinta 5. Nanti Anda cari sendiri. Ya, nanti intinya ketika kalian buka jurnal-jurnal tersebut, kalian cari archive-nya, cari misalnya per volumenya dia, itu apa aja sih judul-judul artikel di dalamnya gitu. Nanti kalian jadi punya ide, ada ya penelitian seperti ini, kayak gimana sih? Gitu. Cari tahu lebih jauh. Kalau kamu tertarik, bisa yang relevan topiknya, tapi berbeda dalam hal apa yang mungkin sama kan ya, karena dia sudah ada penelitian itu, ya kita membuat yang berbeda dan diharapkan kalau kita yang lebih baru, ya penelitian kita yang lebih baik gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin belum dibahas dengan baik di penelitian sebelumnya, kita bisa bahas lebih baik di penelitian yang baru ini. Ya, contoh-contoh jurnalnya misalnya yang Sinta 4 ada Izumi, Japan Edu, Kiryoku, Chie, kemudian di Sinta 5 ada Omyage, Janaru saja, kemudian J Litera dan jurnal pendidikan bahasa Jepang ini yang punya Onixa. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semangat ya.